Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin yang sakit siapa ya? Udah sembuh? Yang sakit Mbak siapa? Yang di RSI yang kemarin itu loh, udah agak lama, berapa mingguan. Siapa? Hah? Siapa? Mbak Rofi sudah sembuh. Mana anaknya? Oh, masih di rumah. Ya mudah-mudahan cepat sehat lagi, cepat kesini lagi ya. Itu sekolahnya di mana? YPE SMK kelas berapa? Oh, kelas 12 ya. Sekarang saya mau menyampaikan terusannya ya. Jadi sifat Allah. Kemarin kita sudah sampai pada sifat Allah wujud ya. Karena kita memakainya dari surat Al-Fatihah dulu ya kan, dari ta'awudnya, terus basmalahnya, Bismillahirrohmanirrohim. Jadi wujud, terus kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian apa lagi, Rabbal Alamin ya, atau Raja dari seluruh alam kan gitu ya. Surat Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalahnya, ta'awudnya sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah sampai diterangkan juga tentang bagaimana sifat-sifat setan ya, syaiton ya kan. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai, terus alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Sifat terpuji bagi Allah ya. Ada berapa? Ada berapa sifat terpuji bagi Allah? 4 ya, dibagi menjadi 4. Apa saja Mbak Putri? Lupa. Jangan dilupakan ya. Kalau ilmu dilupakan eman-eman ya. Karena apa? Ciri orang alim itu ilmunya tidak akan lupa. Jadi ilmunya itu terus ya sampai akhir hayat gitu ya. Jadi di situ ada sifat Allah yang di situ maha terpuji. Yang maha terpujinya itu kalau dibagi bisa menjadi pujian Allah memuji pada dirinya sendiri, qadim alal qadim. Terus Allah memuji pada makhluknya, qadim alal kudus, atau hadis sama saja ya, sesuatu yang baru atau makhluknya. Terus kemudian dari makhluk ke Allah berarti kudus alal qadim ya kan. Lah terus setelah itu yang terakhir dari makhluk kepada makhluk, yaitu kudus alal kudus, dari hadis alal hadis, dari sesuatu yang baru kepada yang baru, artinya itu makhluk ya. Itu ada 4. Lah kemudian di sini saya akan menyampaikan sifat Allah yang selanjutnya. Kemarin sudah sampai Rabbil Alamin. Sekarang setelah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim kan ya. Karena Ar-Rahmanirrahim sudah saya terangkan pada ketika waktu menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak saya ulangi lagi. Kan masih ingat ya? Sifat Ar-Rahman artinya sifat Allah yang maha pemurah di dunia maupun di akhirat. Artinya di dunia ya, di dunia tok yang Ar-Rahman. Artinya itu Allah itu di dunia sangat pemurah. Penjahat saja ya kan, ahli zina aja, begal, maling, semua diberi rezeki ya. Makanya kita di dunia nggak usah cemburu. Lah itu orang jahat dening malah lebih kaya dari saya, koruptor dening lebih kaya kan gitu ya. Nah itu sifat Allah Ar-Rahman, di dunia siapa saja diberi. Jangankan manusia, setan saja dikasihkan. Dikasihnya apa? Setan minta jangan disiksa dan sampai hari kiamat, dan boleh menggoda anak cucu Adam ya, manusia dari Adam sampai akhir zaman. Itu jadi boleh sama Allah. Itu sifat rahmannya Allah ya, cuma di dunia tok ya, pada semua makhluknya. Semua minta apapun diberi ya. Makanya jangan heran ya, wah itu penjahat tapi orang kewenangan ya, nyolong lang kasih ngerti kan gitu ya misalnya. Naudzubillah ya. Nah, tapi nanti kalau di akhirat itu sifat Allah Ar-Rahim, maha penyayang ya. Penyayangnya itu Allah
itu cuma kepada orang yang beriman, itu sudah berbeda. Jadi yang tadinya jahat-jahat, yang kafir-kafir, yang musyrik-musyrik ya sudah tidak dikasihani, tetap masuk neraka. Kecuali orang Islam ya. Orang Islam semua masuk surga ya. Pokoknya siapa yang pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pasti masuk surga. Karena Islam itu ditandai dengan kalimat syahadatain ya. 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu inti Islam ya. Jadi ketika sampean sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah berarti sudah muslim ya. Ada orang non muslim tapi kok kepengin masuk Islam, ya suruh mengucap kalimat syahadat, menyaksikan lah. Mengucapnya, menyaksikannya itu tidak di mulut tok ya. Ada 3 komponen. 1, mulutnya ikrar, mengucapkan ya. Hatinya yakin kalau Allah itu Tuhan ya. Dan yakin kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam ya. Terus yang ketiga perilakunya ya. Jadi orang bersyahadat itu bukan hanya ucapannya tok, tapi lesannya mengakui, hatinya yakin apa yang diucapkan, perilakunya juga sama, berperilaku orang muslim, yaitu apa? Nanti kalau sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, langsung dilanjutkan dengan melaksanakan rukun Islam, ya kan? Sehabis syahadat, wis aku jadi wong Islam, wis Islam tok. Enggak, tapi ada kewajiban sebagai orang Islam, yaitu sholat, ya kan? Ya, jadi rukun Islam yang kedua sholat. Terus kemudian setelah sholat ada kewajibannya lagi apa? Puasa bulan Ramadan. Kalau yang lainnya enggak wajib ya, kecuali nadar. Nadar itu wajib, nadar itu janji ya. Misalnya gini, saya pokoknya besok kalau ranking 1 saya mau puasa sebulan gitu ya. Nah itu namanya nadar. Kalau tidak dilaksanakan sampean berdosa. Makanya jangan suka bernadar ya. Nadar itu sesuatu janji yang di situ hampir mirip dengan sumpah ya. Dibawa keluar dulu. Dibawa keluar. Batuk itu. Batuk itu mungkin sakit itu. Ya. Itu jadi di apa tadi? Di ucapannya begitu, di hatinya begitu ya, terus melaksanakan. Yang ketiga melaksanakan ajaran Islam. Puasa Ramadan, puasa nadar itu yang wajib ya. Yang lainnya sunah-sunah tidak harus dilaksanakan. Misalnya kemarin yang puasa Tarwiyah sama Arafah ada puasa semua, alhamdulillah. Jangan cuma di sini dok ya. Besok kalau pulang nggak puasa lagi, itu puasa lagi ya. Yang semacam itu sunah-sunah ya, itu sunah yang bagus ya. Nah terus kemudian yang ketiga rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Keempat ya tadi ya. 1 kan syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Biasanya sih dibalik, ketiganya zakat ya. Tapi kenapa saya urutkan yang ketiga itu puasa? Boleh saja, karena apa? Yang saya maksudkan adalah mau mengurutkan kewajiban individunya, ya kan? Yang semua harus melaksanakan. Kalau zakat kan tidak semuanya. Artinya kalau belum memiliki harta yang senisab, ya, namanya senisab, yang hitungannya sudah sesuai ukuran harus berzakat, itu namanya nisab, ya. Terus kemudian waktunya juga harus sesuai 1 tahun, ya, misalnya, ya. Nah, itu tidak wajib zakat. Makanya saya urutkan zakat pada urutan yang keempat. Tapi kalau mau diurutkan ke yang ketiga ya boleh. Dan itu biasanya kayak gitu. Banyaknya itu zakat rukun Islam yang ketiga. Terus kemudian yang keempat tadi zakat. Ya kalau saya zakat keempat ya. Tapi benar semua. Mau diurut yang ketiga, yang keempat sama saja ya. Cuma urutannya aja. Nah yang kelima kan haji. Nah ini kalau sudah jadi orang Islam, kok kaya mampu untuk berhaji, ya berhaji.
Kalau punya kekayaan untuk berhaji, tidak berhaji, hukumnya dosa, ya, karena itu wajib haji. Ya, wajibnya kapan? 1 kali tok. Walaupun hartanya melimpah ruah miliaran, bisa untuk haji 10 kali, tetap yang wajib cuma 1 kali, ya. Ya, yang lainnya untuk apa? Ya lainnya terserah, untuk infak, untuk bangun pesantren, ya. Saya berharap sampean besok kayak gitu ya. Kalau sudah pulang dari sini, ya, saya berharap gitu. Minimal sampean semua itu jangan hanya menjadi ibu rumah tangga biasa atau bapak rumah tangga biasa, tapi paling tidak di rumahnya itu mengajari Al-Quran. Paham? Caranya gimana? Ya walaupun jadi ibu rumah tangga, di rumah itu menerima anak-anak ngaji Al-Quran. Kan bisa ya? Syukur-syukur bikin TPQ, bikin madin. Kok nggak bisa bikin? Ya di musola kan ada ya, ada musola. Sampean mengajar di situ. Nggak usah dibikin resmi-resmi gimana, yang penting ayo pada ngaji, nek bar sholat ya gitu ya anak-anak. Itu minimal begitu ya. Yang laki-laki juga begitu. Minimal di rumah aja kurma cultok ya, sing tani ya, atau sing PNS jadi PNS tok aja. Tapi nang rumah juga kalau sudah pulang kerja ba'da maghrib, biasanya ba'da maghrib sampai ba'da isya, sampai isya kan nganggur ya, sambil santai, capek kayak apa, tapi di situ habis sholat jamaah terus ngajarin anak ngaji ya. Allahumma amin. Itu minimal lah, syukur-syukur malah jadi ulama besar. Saya kan melu seneng ya. Misalnya Iis kalau sing biyen nang panti ya Allah dadi bunyai tenare pol itu ya, putri barangan gitu ya. Terus Masya Allah, kan jadi senang ya sing ngrungokna itu misalnya ya. Nah itu seperti itu ya. Kemudian itu kan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Nah minimal berarti kita selaku orang Islam melaksanakan berapa? 3, iya kan? Syahadat, sholat, puasa. Kalau zakat sama haji itu cuma untuk yang mampu, yang sesuai nisabnya. Lah kecuali sedekah lah terserah sampean ya. Sampean itu sedekah jangan ngenteni itu uang ben ya. Wah, saya dengar ini anak panti termakmur sedunia di sini ya. Iya kan? Anak-anaknya pada waduh makannya melebihi Bu Tuti ya. Kalau Bu Tuti kan paling pakai jangan kangkung ya, pakai sambal terasi, ya kan, suwelen cawis enak banget ya, nganggo ikan asin ya. Angger sampean saben dina daging ya, pating tungkel iki cara wong Jawane ya. Ya Allah, ayam ngasih ora doyan dibuangi ya, dimpak-mpak nak kucing. Hebat banget sampean ya, harus bersyukur ya. Harus bener-bener ngajine ya kan. Aku ngerti wingi nang kana Mbak Putri bangsane terus Mbak siapa Agil ya. Gue ngapa gue ya Allah, bakari pupu ayam gede-gede banget dan ora dipangan dimpak nak kucing, subhanallah ya. Jadi harus bersyukur ya. Padahal di Palestina ya Allah ya, banyak orang yang pada nggak makan ya Mbok. Terus kemudian di Beirut ya, pokoknya di belahan dunia ini banyak sekali orang-orang yang kelaparan ya. Makanya semakmur-makmurnya kita, terutama sampean yang makmur itu, tolong jangan menyia-nyiakan makanan ya. Kalau enggak doyan ya disimpan, bismillah ya Allah, saya mau tidak memakan makanan ini mau saya sedekahkan pada ayam atau kucing gitu ya. Membuangnya juga jangan berbuang reduyan ge ora enak, jangan ya. Hargai makanan itu ya. Kok ora enak ya wis meneng ngomong ora enak aja. Lho ki makanan jelek temen yo, jon kasinen ki sapa sing masak ora bisa masak, enggak usah seperti itu ya. Orang yang menghargai makanan nanti juga akan dihargai oleh makanan. Insya Allah tidak akan kelaparan sampai kapanpun ya. Minum juga kayak gitu ya. Oh Masya Allah, bocah panti wis minum apa bae wis tahu ya kan. Arep Tuti kan ya tahu tapi anu rasa bendina kan gitu ya. Nah itu rezeki sampean, hebat banget kan ya. Nah itu. Terus kemudian ya itu haji ya yang kelima. Nah sekarang berikutnya ya, saya akan menyampaikan tentang yang selanjutnya. Kapurnya nggak ada ya? Hah? Nggak ada?
Oh, nggak pernah pakai kapur ya. Yang pakai kapur saya tok apa? Hah? Nggak ada, nggak punya. Biasanya ada di situ. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, udah tek terangin aja ya. Jadi kayak gini. Kemarin kita sampai pada Rabbil Alamin ya, sifat Allah. Berarti ayat berikutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi sudah kita terangkan, jadi tidak akan saya ulangi. Nah, saya teruskan. Yaitu ayat berikutnya apa? Maliki Yaumiddin. Nah, kata-kata Malik ya tidak saya karo kapur karena nggak ada kapur. Lain kali tolong disiapkan kapur ya. Kapur murah kok ya, beli sekotak taruh di sini saja. Jadi nanti yang butuh ngambil sendiri ya. Bilang ke ibu ya atau ke bapak kan gitu ya. Nah itu Malik Yaumiddin, Al-Malik ya. Sifat berikutnya dari Allah ada Al-Malik. Malik itu maknanya apa? Malikun ya. Dat kang ratoni, merajai. Berarti Allah adalah raja ya. Allah adalah raja. Atau bisa juga dimaknai sebagai milkun ya. Allah memiliki. Berarti Allah zat yang maha memiliki. Karena apa? Allah itu memiliki seluruh alam dunia dan akhirat. Makanya ya, kalau sampean tahu ini ada kisah lucu, tapi jangan ditiru ya. Tolong jangan ditiru ya. Jadi ada kisah lucu kayak gini. Ada ustadz ya, kayak saya misalnya ya, ngaji santrinya. Dibilang gini, santri bahwa apa? Ini yang di dunia ini semua milik Allah gitu ya. Jadinya pada hakikatnya meskipun rumah itu milik kita, milik Allah juga ya. Kebun meskipun itu milik kita, milik Allah juga. Makanan juga seperti itu kan gitu ya. Nah, suatu saat ya santrinya itu ya punya santri tapi santri kampung, wong kampung ya, bukan yang di pesantren kayak gitu. Kan di rumah punya ayam ya, ngiu ayam. Nah, santrine Pak Kiai itu ada tamu di rumah Pak Kiai. Bareng ada tamu mau nyuguh tamunya ayam, Pak Kiainya nggak punya ayam. Ini tapi jangan ditiru ya. Ini namanya juga debat kiai dan santri ya, atau ustadz dan santrinya. Nah, setelah seperti itu langsung nggak ngomong sama santrinya, ayam santrinya jagonya diambil, disembelih ya. Ora pamit mang santrinya lagi pergi ya. Nah, jane arep pamit tapi pamit engko kan, tapi wis disembelih di situ suguna. Bareng gaya gue terus santrinya goleti, "Bagi ayam kuwi lang siji nang ndi ya jago?" Bareng ke lah santrine kan mau jane melu nganterna tamune ikut makan loh di situ di tempat kiai ini. Bareng wis terus Pak Yai nyun sewu napa ayame kula mboten lebet pondok di kampung sih kayak Pak Wahyu kayak gitu ya, rumahnya di sana. Wah, kowe kelangan ayam? Nggih, pripun sih? Lah kasih mau sih nggo mam bareng-bareng karo sampean. Astagfirullah. Terus langsung itu yang santrinya gitu, "Loh, jeneng Pak Kiai mboten niku teng kula." Lah kabeh kan milik Allah pada hakikatnya. Udah ya, udah kayak gitu terus santrinya ngalah, "Ya wis lah balik." Iya ya, bener juga ya kata Pak Kiai. Hakikatnya milik Allah. Suatu saat ya. Nah, santrinya itu mau syukuran ya. Mau syukuran cari kambing ora nemu-nemu ya. Nang bakule aduh wis kae ya larang kabeh. Lah Pak Kiai kan duwe kambing akeh ya, ora duwe ayam tapi duwe kambing akeh nang kandang. Dijukut sing gede dewek sing lemu dewek disembelih ya. Bareng wis disembelih Pak Kiai diundang kondongani dan sebagainya, rampung salaman. Bareng salaman rampung. Loh, dening ki wedhusku ora ana siji ya sing gede dewek sing lemu dewek. Akhire ge ngapunten Kiai, wau wedhuse kula sembelih sing gede. Hah? Kok begitu amat kamu gitu ya.
Lah pada hakikatnya kan semua milik. Lah akhirnya apa? Kiainya kalah ya kan? Langsung bilang, "Oh ya jangan ngono lah. Jukut ya jukut, aku jukut ayam ya sampean jukut ayam." Ya kan? Nek ora ya wong anu wedhus akeh, ana sing cilik, ana sing gering, jukut sing gering aja sing lemu dewek, sing gede dewek. Lah wong kula tiru jenengan. Oh ya wis lah ana bali. Itu akhirnya bahwa saya hanya ingin menyampaikan, dengarin ya. Tolong ya, yang diingat itu jangan ininya, engko sampean tiru-tiru. Ih, ke duitnya Akila ke temen ya jukut lah, hakikatnya milik Allah ya dosa besar. Nanti dulu dengerin dulu. Ini hanya suatu cerita untuk menceritakan betapa seorang kiai, seorang ustadz dan seorang santri itu sangat ikhlas kepada segala sesuatu yang dimiliki, sehingga saling ridho. Kiai ini kelangan wedhus ya ridho ya, nang wis nang santrine iki la wis tak niati sedekah ya, mam bareng-bareng. Santrinya kelangan ayam juga ridho diniati sedekah. Paham sampean? Tapi tidak sedang mengatakan bahwa kita boleh ngambil milik orang sembarangan, paham? Bagaimanapun juga, meskipun hakikatnya itu apa namanya? Pada prinsipnya atau sesungguhnya itu namanya hakikatnya. Segala sesuatu yang milik Allah, tetap manusia itu juga berhak mendapatkan label sebagai pemilik, ya kan? Contoh, kenapa kambing itu diarani miliknya Pak Kiai? Karena Pak Kiai yang beli, Pak Kiai yang memberi makan. Walaupun hakikatnya uang ya dari Allah, milik Allah ya kan? Terus makanan juga dari Allah. Tapi manusia itu sebagai perantara, punya uang untuk beli kambing, punya makanan untuk ngasih makan kambing. Paham sampean? Paham? Jadi orang harus sembarangan ya. Jangan malah tiru-tiru bututi lah, jadi bututi pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah. Itu bukan, itu sedang menerangkan hakikatnya saja bahwa sesuatu itu tadi sifat Allah adalah Al-Malik, apa? Yang memiliki. Paham sampean? Ya? Ya, Al-Malik yang memiliki. Lah, sekarang kalau raja, kalau dimaknai raja, Allah itu Al-Malik ya. Sebagai raja di situ kan ya, Maliki Yaumiddin. Nah, ya, sekarang saya gandengkan dengan dinnya ya. Kalau Allah sebagai raja di dunia sudah jelas, Allah merajai seluruh alam, sifat Rabbul Alamin kemarin ya, Rabbil Alamin ya kan, merajai seluruh alam. Berarti Allah itu adalah raja diraja. Semua raja juga di bawah Allah kan gitu ya. Nah, tapi di sini tidak hanya seperti itu di dunia. Di akhirat pun begitu. Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang merajai hari agama. Hari agama sih kapan? Hari agama itu adalah hari di mana sampean dibangkitkan lagi dari kubur ya. Jadi besok kalau sudah meninggal kayak gini ya, dikubur, nanti kembali lagi, bangkit lagi kalau sudah dunia hancur semua, kiamat ya namanya. Terus kita dibangkitkan lagi. Ya. Dikatakan di situ manusia yang bangkit paling pertama siapa? Nabi Muhammad ya, bangkit pertama. Nah, terus semua juga bangkit. Lah nanti di situ ada kata-kata Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai atau memiliki atau merajai hari agama atau hari pembalasan. Nah, disitulah kita semua di padang mahsyar ya, dunia lain ya, bukan di dunia sini ya, dunia alam gaib ya, padang mahsyar yang luas dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua berkumpul dihisab amal perbuatannya. Itulah yang dimaksudkan Allah adalah Maliki Yaumiddin. Di situ kita tidak bisa apa-apa ya. Karena apa? Mulut kita yang biasanya bicara justru dikunci.
ya. Ya, karena mulut sering bohong, ya kan? Nanti kalau mulutnya dibiarin dibuka, jangan-jangan pernah mencuri ngomong tidak pernah, ya. Jangan-jangan pernah nempeling orang ngomong tidak pernah. Tapi ketika mulutnya sudah dikunci, tek, yang ngomong itu organ tubuh kita masing-masing, ya. Tangannya tiba-tiba ngomong, ya. Iya, halo malaikat, saya pernah nyuri uangnya anu sekian gitu ya. Itu tangannya ngomong. Sampean percaya enggak yang seperti ini? Tangan bisa ngomong. Nah, harus percaya. Karena apa? Pada hakikatnya yang menyebabkan kita bisa bicara siapa? Allah. Yang menciptakan atau membuat mulut siapa? Allah. Yang berkehendak mulut itu bisa bicara siapa? Ya, kalau nggak percaya saya contohkan. Naudzubillah subhanallah. Sama-sama punya mulut dua orang, yang satu bisa ngomong, satu tidak. Pernah lihat orang tidak bisa ngomong padahal punya mulut? Ya kan ada orang bisu ya, dok. Nah itu berarti yang membikin bisa ngomong itu bukan mulut, tapi Allah. Paham sampean? Lah makanya kita itu harus menggunakan mulut kita sebaik-baiknya ya. Banyak berzikir Allah, 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 supaya mulut yang diberikan oleh Allah akan bernilai ibadah, tidak berdosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an. Itu ya. Nah, maka di situ berarti Allah juga bisa membuat tangan bisa bicara, ya. Nah, sampean tahu pernah nggak pernah lihat ya tangan yang bisa bicara kayak gitu ya, karena masih di dunia kan gitu ya. Tapi kalau nanti di hari pembalasan semua bisa. Nah, kalau di dunia malah tangan kita juga sudah bisa bicara. Dalam arti apa? Yo, siki kan zaman corona ya, mulut pada dibekem, ya mbok, ora ulih ngomong, artinya banyak ditutupi, jangan banyak bicara kan gitu ya, bisa disampaikan seperti itu, bisa dipahami seperti itu. Tapi tangan kita mbok ngomong baik, ngomong apa? Ngetik nang HP, ya mbok, WA, ya mbok, lah update status malah ya, lah itu namanya tangan bisa bicara, bisa kalau kita kaitkan di dunia ini.